Bus pariwisata yang ditumpangi rombongan murid taman kanak-kanak asal Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis siang terbakar di Tol Wiyoto Wiono, Jatinegara, Jakarta Timur. Awalnya, bus tersebut dalam kondisi baik saat sampai ke Asrama Haji Jakarta, Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Namun, saat melanjutkan perjalanan dari Asrama Haji Jakarta menuju Ancol, Jakarta Utara melalui Tol Wiyoto Wiono, bus mengalami kendala di kilometer 3 Jatinegara, Jakarta Timur. Saat kernet membuka aki AC di bagian belakang bus, muncul percikan api. Api terus membesar dan membakar seluruh badan bus. Latif, sang sopir bus dan seorang kernetnya langsung mengevakuasi 58 murid TK ke lokasi aman. Mau yang serius-serius? Banyak boleh dikunjungi, kemarin masih observasi. Memang dari hari mulai sakitnya kan hari bisa menggerakkan. Dari sisi bisnis, ini nggak boleh bisnis begini. Menjadikan anak-anak sekolah menjadi lapangan pariwisata loh. Kalau pariwisatanya diisi anak sekolah, berarti apa fungsi dinas pariwisata? Apa fungsinya? Tidak bisa mendatangkan turis. Karena esensi pariwisata itu adalah datangnya orang dari luar daerah ke sebuah daerah membawa uang belanja dan orang itu punya kecukupan uang. Namanya juga healing. Healing itu bagi mereka yang mengalami problem psikologi karena kepenatan, ruang istirahatnya tidak ada, maka diperlukanlah healing. Gitu loh, traveling. Nah sekarang anak-anak ini pergi healing, traveling lewat studi tour itu namanya, pada isinya pariwisata. Duitnya dari mana? Dari orang tua. Orang tuanya apa? Ojek online, sopir angkot, buruh bangunan, buruh tani, tukang becak. Dan itu dulu diwajibkan ya? Iya, dan kemudian negara membebaskan mereka dari pungutan. Negara mensubsidi mereka. Satu sisi negara meringankan beban pendidikan, satu sisi ada beban pendidikan baru. Mereka dapat duit dari mana? Pinjem bank emok, pinjol, pinjam ke tetangga, jual aset. Kasus yang di Depok, yang meninggal itu yang saya datengin, yang bisnya terbalik di Subang, itu untuk mendapatkan itu uangnya pinjem. Dan orang miskin, bahkan yatim piatu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang yang berhati agama, bernilai Pancasila ini, kamu tega ya? Mengambil keuntungan dari sebuah peristiwa. Percaya nggak, Ibu Cinta itu sekarang lagi mikir keras, Pak. Karena pada akhirnya KDM kan menjawab ya. Malah membuka data 2020, 2021, 2022, 2023. Bagaimana keberpihakan suaminya terhadap sekolah. Jadi posisi sekarang kenapa KDM memasukkan anak sampai 50 per kelas itu terpaksa. Dan lagian tidak diperlakukan kepada semua sekolah. Cuma 38. Koar-koarnya juga seolah-olah KDM menyiksa anak-anak kan, seolah-olah tidak manusiawi katanya. Saya tadi sudah menayangkan bagaimana ketika satu ruangan kelas itu diisi oleh 50 orang, itu masih layak. Ya, masih ada space dari guru ke murid. Tidak berdesak-desakan seperti yang diimajinasikan oleh Ibu Cinta. Siapa sih? Ibu Atalia. Biasa dicinta-cinta kan. Tidak semenyeramkan yang dibayangkan orang. Ya biasa aja, apalagi ketika ber-AC. Selesai Pak. Tapi ya yang paling ngena itu jawaban dari KDM Pak. Saya yakin sakit kepala dia tuh. Ibu Cinta itu sekarang. Jadi mau nyerang KDM
malah diskakmat itu namanya. Itu kan rangkaian panjang dari tahun-tahun yang lalu ketika sekolah itu tidak memenuhi kebutuhan anak-anak di Jawa Barat. Bukan tidak ada duit, tapi duitnya dipakai anggaran yang lain. Malah anggaran TIK yang gede-gedean, tapi anggaran untuk RKB itu nggak ada atau kecil. Kan begitu. Kan kita semua sekarang sudah mengetahui. Dan sekarang kembali mencuat. Dulu ketika awal menjabat itu KDM, ya mencuat lagi. Dan sekarang mencuat lagi ketika Ibu Atalia ngomong tentang persoalan tidak manusiawinya KDM atas kebijakannya. Mencuat lagi, Pak. Sekarang akhirnya orang kemudian flashback lagi. Mengingat lagi terhadap Ridwan Kamil, suaminya, yang menjabat menjadi gubernur Jawa Barat 2 periode. Seperiode apa 2 periode? Seperiode. Saya lupa lagi. Kan biasa, Pak. Dan mainannya di Jawa Barat. Dan sekarang orang Jawa Baratnya sudah make otak. Dulu make emosi. Sekarang make otak. Mereka ketar-ketir. Kesadaran itu tumbuh di Jawa Barat. Luar biasa sekarang. Ada tuntutan untuk orang Jawa Barat itu lebih punya kesadaran tinggi daripada yang lain. Karena semua menyorot ke sini, Pak. Ada sosok kelahiran Bandung yang akan mewakili Kota Bandung Cimahi di DPR Pusat bernama Ibu Atalia Praratya yang dulu dikenal sebagai Mamah Bandung atau Mamah Jabar. Beliau pintar, S1, S2, bahkan doktornya juga luar biasa. Pilihlah Ibu Atalia bukan karena pasangan saya, karena memang kepintaran dan rasa cintanya kepada warga Bandung Cimahi. Sekolah rakyat ini kemudian rumahnya adalah Kadasar. Dengan adanya seperti ini saya kira ini dua-duanya akan berkompetisi. Baik sekali sesungguhnya. Bahwa kemudian saya menyaksikan sendiri ternyata 25 tahun saya berkelas. Itu adalah yang saya kira sangat manusiawi. Paling-palingnya 36 itu sudah berdasarkan kementerian ya, aturan kementerian itu sudah cukup. Bagaimana mungkin anak-anak bisa nyaman kalau seandainya mereka belum gerak, belum kemudian mereka beraktivitas apapun itu kasar. Jadi saya kira silakan sambil belajar. Karena yang baik itu harus kita sesuaikan. Jadi jangan merasa bahwa ini ada sesuatu yang sempurna sebelum kita kemudian melakukan perbandingan dan kalau kamu kurang manusiawi. Kalau saya katakan, coba diskusikan pada guru. Saya mendapatkan masukan curhatan dari para guru yang mereka kerepotan. Bayangkan guru anak 25 saja, apalagi di masa-masa mereka ini adalah usia remaja. Jadi saya kira tolonglah para pemimpin ini dipikirkan begitu. Jangan urusan kuantitas saja, tapi kualitas. Ibu Atalia, anggota DPR RI, istrina Pak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, menyebut bahwa kebijakan rombongan belajar 50 siswa ala KDM tidak manusiawi. Ibu, puntennya, emute nuju zaman caroge ibu janten Gubernur Jawa Barat. Nah, pengucuran dana hibah anu awut-awutan teu ecreg eta manusiawi, Ibu. Terus nah Pak Gubernur kulem sareng nu montok eta manusiawi, Bu. Terus nah korupsi dana iklan Bank BJB eta manusiawi teu, Bu. Terus bakat ku hayang jadi gubernur DKI RK anu tadi bobotoh make baju dejek eta teh, Bu, teu manusiawi. Yang bobotoh mah teu nyari. Itu Gusti Ibu sesuai fokusna atuh ulah nyentil KDM-nya. Karunya bisa dibalikeun, gampil pisan malikeunna atuh da. Ya, fokusnya kan tugas ibu lah menjerap aspirasi masyarakat. Ya, ulah sindir sampir lah, kawatos abdi mah. Ya, Bu, kapunten. Bu Atalia Praratya, anggota DPR RI, mengkritisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi mengenai satu kelas 50 orang. Dia intinya menyebutkan bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak mempedulikan kualitas pendidikan, tapi hanya mempedulikan kuantitas angka. Sebelum Ibu mengkritik, menurut saya, pertanyakan dulu, Gubernur terdahulu, Kang Ridwan Kamil, melakukan apa saja sehingga sekarang terjadi kekurangan kelas. Jadi, apa yang dilakukan Kang Ridwan Kamil kok malah timbul berita dana hibah ugal-ugalan, ratusan miliar,
tidak jelas arahnya, dan sekarang pun setidaknya nggak tahu kemana, tidak ada pertanggungjawaban, dan bahkan tidak ada kabar bahwa dikembalikan ke negara. Kalau misalkan dulu Gubernur Ridwan Kamil membangun kelas, istilahnya fasilitas kelas, tidak akan kekurangan kelas seperti sekarang, sehingga tidak ada kebijakan tuh satu kelas 50 orang. Memang tidak ideal. Namun daripada istilahnya anak-anak Jawa Barat tidak mendapatkan pendidikan, ini kan kebijakan darurat. Yang penting anak-anak Jawa Barat setidaknya bersekolah, dan untuk pembangunan kelasnya nanti secara bertahap dilakukan. Ya kan mestinya dari dulu, dari zaman Pak Ridwan Kamil atau Bu, ngabangun kelasnya, sehingga Kang Didai Mulyadi tidak repotan saat ini. Buat Ibu Atalia, saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43 sampai 50 orang siswa. Dan tidak semuanya, Bu, hanya 38 sekolah yang merekrut 43 sampai 50 siswa. Dan itu pun kami lakukan terpaksa dibanding mereka tidak sekolah. Mereka tinggal rumahnya dekat sekolah. Jadi kalau dia harus bergeser ke tempat lain yang jauh, bisa jadi mereka putus sekolah. Tidak bisa juga Ibu sebagai Komisi Bidang Sosial memperbandingkan dengan sekolah rakyat yang kelasnya 25. Sekolah rakyat mendapat atensi khusus dari Bapak Presiden, dan sebagai bentuk kepedulian Bapak Presiden mengangkat derajat anak-anak miskin untuk tumbuh menjadi kelas menengah baru Indonesia. Dan saya sangat mendukung kebijakan itu. Tetapi kita harus menampung jumlah siswa hampir 800.000. Dan yang terserap oleh sekolah pemerintah juga tidak semuanya. Hanya 40% dari total siswa yang dihasilkan. Dan kemudian kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 sampai saat ini membangun sekolah barunya sangat sedikit. Boleh Bu saya sampaikan data pembangunan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020. Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat tidak membangun satupun unit sekolah baru SMA dan SMK. Tahun 2021 hanya membangun unit sekolah baru SMA sebanyak 2 unit. Tahun 2022 hanya membangun 1 unit. Tahun 2023 membangun 6 unit, yaitu 1 SMA, 3 SMK, dan 2 SLB. Tahun 2024 membangun 5 unit, 1 SLB, 3 SMA, dan 1 SMK. Nah, tahun 2025 membangun 15 unit, 11 SMK, 2 SLB, dan 2 SMK. Insya Allah Bu, tahun depan saya akan membangun 50 unit agar anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah dengan baik. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu yang begitu peduli terhadap dunia pendidikan di Jawa Barat. Salam hormat buat Pak RK, semoga Bapak dan Ibu sehat dan bahagia selalu.